Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pengacara muda dan tampan asal Jawa Timur, membuat dua janda hamil sekaligus. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria muda bernama Arman. Dia bukan sembarang pria, melainkan seorang pengacara sukses yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan. Meskipun tak mewarisi istana megah seperti leluhurnya, Arman memilih untuk menempuh jalannya sendiri sebagai pengacara. Keberhasilannya membuatnya dikenal sebagai pengacara yang tajam dan tanpa ampun, selalu menang dalam setiap kasus yang dihadapinya. Arman tidak hanya kaya berkat karirnya, tetapi juga karena warisan tambang batu bara yang dimilikinya, yang memberinya kekayaan luar biasa. Namun, kesombongannya sering membawa masalah. Suatu malam setelah berpesta di villa mewahnya, Arman mengalami kecelakaan dan terdampar di sebuah desa terpencil. Di desa tersebut, dua janda tua, Siti dan Reni, menemukannya dan merawatnya di gubuk sederhana mereka. Mereka hidup dengan menjual hasil tangkapan ikan di sungai. Siti yang bijaksana dan Reni yang ceria, perlahan mengajarkan Arman arti kebahagiaan yang sesungguhnya, kehidupan yang sederhana, penuh kasih, dan saling peduli. Lama-kelamaan, Arman merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai jatuh cinta pada Siti dan Reni, yang kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki masing-masing. Hidup mereka pun semakin bahagia dengan hadirnya anak-anak yang membawa keceriaan. Namun, Arman tidak bisa sepenuhnya lepas dari masa lalunya. Suatu hari, masa lalunya datang kembali dalam bentuk tawaran untuk menjual tambang batu bara yang ia miliki. Arman memutuskan untuk menjual tambang tersebut dengan harga tinggi, tetapi ia merasa kekayaan yang ia miliki kini hampa. Ia lebih memilih untuk kembali ke kehidupan sederhana bersama keluarganya di desa tersebut. Dengan uang hasil penjualan tambangnya, Arman membeli tanah luas di tepi pantai dan memulai usaha tambak udang. Ia memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk setempat dan menjalani hidup dengan tenang bersama Siti dan Reni. Meskipun masa lalu terus membayanginya, Arman memilih untuk menghindari konflik dan hidup damai bersama keluarganya. Akhirnya, Arman menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang cinta dan keluarga. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia lama yang penuh dengan intrik dan kekuasaan demi kedamaian dan kebahagiaan yang ia temukan bersama dua wanita yang ia cintai. Arman, seorang pengacara muda yang terkenal dengan keganasan dan kesuksesannya, menjalani kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Ia adalah keturunan keluarga bangsawan yang tidak mewarisi singgasana atau istana besar, tetapi ia mewarisi kekayaan luar biasa dari tambang batu bara yang dimiliki keluarganya. Dengan keberhasilan yang diraihnya di dunia hukum, Arman menjadi sosok yang sangat ditakuti di ruang sidang. Namun, kekayaan dan kekuasaan ternyata tidak membuatnya bahagia. Ia seringkali merasa kosong, seolah ada yang hilang dari hidupnya. Malam itu, setelah berpesta di villa mewahnya di puncak, Arman mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Hujan deras membuat jalanan licin dan berbahaya. Namun ia tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, mobilnya tergelincir dan menabrak bebatuan di tepi jalan, membuatnya terjatuh ke jurang. Ia tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, dua janda tua, Siti dan Reni, sedang mencari ikan di sungai. Mereka hidup sederhana dengan mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siti, yang lebih tua dan bijaksana, bersama Reni yang ceria namun keras kepala, berjalan menyusuri tepian sungai. Tanpa sengaja, mereka menemukan tubuh seorang pria yang terdampar di antara bebatuan. Wajahnya penuh luka dan pakaiannya mewah. Mereka terkejut, namun langsung sadar bahwa pria ini adalah orang kota yang sangat kaya. Dengan penuh kehati-hatian, Siti meraba lehernya dan menemukan bahwa ia masih hidup. Dengan sigap, mereka menarik tubuh Arman ke gubuk kecil mereka. Di sana, mereka merawatnya dengan cara yang sederhana, menggunakan apa yang mereka tahu. Saat matahari mulai terbit,
Arman mulai sadar dari pingsannya. Kepalanya terasa sangat pusing, tubuhnya sakit, dan ia merasa bingung. Ia tidak lagi berada di villa mewah atau di ruang sidang yang penuh ketegangan, melainkan di sebuah gubuk kecil yang dikelilingi jaring-jaring udang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kehidupan yang selama ini ia anggap penting, tiba-tiba terasa sangat jauh. Di sini, di tengah kehidupan sederhana ini, Arman mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dalam dirinya. Ia merasakan kehangatan dan kebersamaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siti yang bijaksana mengajarkan Arman kesabaran, sementara Reni yang ceria mengajarkan keberanian. Perlahan, Arman yang dulunya kasar dan arogan mulai berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih peduli, dan merasa bahwa dunia yang dulu ia kejar tidak lagi memberinya kebahagiaan. Malam-malam yang dulu dipenuhi pesta dan kekuasaan, kini digantikan dengan tawa anak-anak dan keramaian di gubuk sederhana mereka. Arman merasa untuk pertama kalinya memiliki keluarga. Kehidupan yang sederhana ini mengajarkannya lebih banyak daripada semua kekayaan yang pernah ia miliki. Namun, perubahan besar dalam hidupnya ini belum berakhir. Hari demi hari, kehidupan Arman semakin berubah. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siti dan Reni, dua wanita yang penuh kasih, membimbingnya untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Mereka mengajarkan Arman bahwa kekayaan sejati tidak selalu terukur dengan uang atau harta, melainkan dengan kebahagiaan sederhana yang hadir melalui cinta dan kebersamaan. Suatu hari, Siti mengumumkan bahwa ia sedang hamil. Arman merasa sangat bahagia, tetapi ada perasaan yang lebih mendalam yang mulai tumbuh di hatinya. Ia kini memiliki tanggung jawab baru, dan perasaan cinta yang tulus mulai mengikatnya dengan Siti. Tidak lama setelah itu, Reni, yang lebih muda dan ceria, juga mengungkapkan bahwa ia hamil. Arman terkejut, tetapi rasa tanggung jawab yang baru tumbuh di dalam dirinya membuatnya siap untuk menerima dua kehidupan baru yang akan hadir dalam keluarga mereka. Waktu berlalu, dan kebahagiaan terus menyelimuti gubuk kecil mereka. Arman merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk dirinya, jauh dari dunia hukum yang kejam dan penuh intrik. Anak-anak yang tumbuh dengan ceria memberikan Arman alasan untuk bangun setiap hari dan bekerja keras. Ia membantu Siti dan Reni dalam segala hal, mulai dari menangkap ikan di sungai hingga menjaga gubuk mereka tetap nyaman dan aman. Pada saat yang bersamaan, dunia luar tetap memanggilnya. Namun, Arman tidak lagi merasa tertarik dengan kekayaan atau ketenaran. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya jauh lebih berarti ketika ia bersama Siti dan Reni, dua wanita yang telah mengajarkan dia arti sejati dari kebahagiaan. Kedua wanita itu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Firdaus dan Ferdinand, yang keduanya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Namun, meskipun Arman telah menemukan kedamaian dalam kehidupannya yang baru, masa lalu selalu mengintainya. Kehidupan yang penuh dengan kekuasaan dan bisnis tidak pernah benar-benar hilang. Arman tahu bahwa suatu hari dunia lama itu akan kembali menghampirinya. Suatu pagi, saat Arman sedang mengawasi pekerja yang menangkap ikan di sungai, sebuah mobil mewah berhenti di depan gubuk mereka. Arman mengenali mobil itu. Itu adalah mobil milik mantan rekan bisnisnya yang dulu mengelola tambang batu bara yang dimilikinya. Perasaan cemas langsung menyelimuti dirinya. Tidak ada yang tahu bagaimana rekan bisnisnya bisa menemukan tempat ini. Tentu saja, Arman tahu apa yang diinginkan mereka. Dunia yang telah ia tinggalkan sekarang datang kembali, mencoba menariknya kembali ke dunia yang penuh dengan kekayaan dan intrik. Rasanya seperti tak bisa melarikan diri dari masa lalu yang telah mengubahnya. Arman berdiri tegak, matanya menatap mobil mewah yang terparkir di depan gubuk sederhana mereka. Angin pagi yang sejuk tak bisa mengusir rasa cemas yang menghantui hatinya. Siti dan Reni yang sedang duduk di teras rumah mereka, merasakan perubahan sikap Arman. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun Arman memilih untuk tidak memberitahukan mereka lebih dulu. Seorang pria yang mengenakan jas rapi keluar dari mobil itu. Pria tersebut mendekati Arman dengan langkah mantap. Arman mengenalnya, dia adalah Hasan,
mantan rekan bisnisnya yang dulu bekerja sama dengannya dalam mengelola tambang batubara yang kaya akan hasil bumi. Hasan tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak mampu menyembunyikan keseriusannya. "Aku datang untuk menemuimu, Arman," kata Hasan dengan suara tegas. "Ada urusan yang belum selesai antara kita." Arman menatapnya tajam. Ia sudah cukup lama meninggalkan dunia itu, dunia yang penuh dengan bisnis yang kejam dan penuh persaingan. Dunia yang selama ini ia damba, namun kini terasa sangat kosong. Namun, Arman tahu, ketika dunia lama datang mencari, tak ada tempat untuk bersembunyi. "Aku sudah meninggalkan semua itu, Hasan," jawab Arman dengan suara berat. "Aku tidak tertarik lagi dengan urusan tambang atau kekayaan. Aku sudah memiliki segalanya yang aku butuhkan di sini." Hasan tersenyum penuh arti. "Tapi, Arman, ada tawaran yang tak bisa kau tolak. Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini soal masa depanmu, masa depan keluargamu." Arman menghela napas panjang. Perasaan cemas dan takut mulai menghantui pikirannya. Ia memikirkan Siti dan Reni, serta anak-anak mereka yang masih kecil. Apakah mereka aman jika ia kembali ke dunia itu? Apakah ia bisa melindungi mereka dari bahaya yang akan datang? Namun, Arman merasa tidak bisa lari dari kenyataan. Dunia lama itu selalu ada, selalu menunggu untuk menariknya kembali. Ia tahu, sekali ia kembali, ia mungkin tak akan bisa keluar lagi. "Apa yang kau inginkan, Hasan?" tanya Arman. Suaranya mulai terdengar lelah. "Tempatkan tambang itu di tanganku, Arman. Aku tahu kau tidak mau terlibat lagi, tapi dengan uang yang bisa kau dapatkan, hidupmu akan lebih mudah. Dan dunia ini butuh kekuatanmu." Hasan menatapnya dengan penuh keyakinan. Arman terdiam. Ia menatap gubuk sederhana di depan matanya. Ia melihat Siti yang sedang menggendong Firdaus, dan Reni yang sedang mengajari Ferdinand berjalan. Anak-anak mereka yang masih sangat kecil, dan masa depan yang masih panjang, terlintas di pikirannya. "Aku tidak ingin kembali ke dunia itu," katanya pelan, namun yakin. Namun, Hasan tidak menyerah. "Pikirkanlah baik-baik, Arman. Terkadang, kita tidak bisa lari dari takdir. Semua yang kau miliki sekarang, mungkin takkan bertahan selamanya jika kau tidak kembali ke dunia yang seharusnya." Dengan perasaan berat, Arman melihat Hasan pergi meninggalkan tempat itu. Sesaat, semua terasa sunyi. Arman berdiri di tengah-tengah gubuk yang kini terasa semakin rapuh. Hatinya berat, penuh keraguan. Apakah ia bisa bertahan dengan keputusan yang telah ia buat? Siti dan Reni datang menghampirinya. Mereka memegang tangannya, merasakan kegelisahan yang ada di dalam dirinya. "Ada apa, Arman?" tanya Siti lembut. "Hasan datang," jawab Arman dengan suara serak. "Dia menawarkan untuk membeli tambang itu. Dia bilang aku bisa hidup lebih mudah dengan uang yang akan aku dapatkan. Tapi aku tidak ingin kembali ke dunia itu." Reni menggenggam tangan Arman dengan penuh keyakinan. "Kamu sudah memilih jalanmu, Arman. Kami di sini, denganmu. Kami akan menghadapi apapun bersama." Arman menatap keduanya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Dunia yang dulu ia kejar tidak lagi memiliki daya tarik. Tapi, ia harus bertanggung jawab pada keluarganya yang kini menjadi segalanya baginya. Namun, masalahnya belum selesai. Dunia lama yang ia tinggalkan akan selalu datang, mencoba menariknya kembali. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, terjebak antara keputusan yang harus ia buat dan keluarga yang ia cintai. Siti dan Reni, yang duduk di sampingnya, bisa merasakan ketegangan dalam diri Arman. Siti memandangnya dengan lembut, sementara Reni, yang lebih terbuka dan berani, bertanya, "Apa yang kamu khawatirkan, Arman? Kita sudah punya kehidupan yang kita inginkan sekarang." Arman menatap kedua wanita itu, hatinya penuh rasa takut. "Aku khawatir dunia lama akan kembali.
Mereka akan mencariku lagi dan membawa kita semua ke dalam masalah. Pada saat itu, terdengar suara mesin kendaraan yang mendekat dari kejauhan. Mobil hitam dengan lampu terang terlihat melaju menuju rumah mereka. Arman tercekat, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka datang, bisiknya. Mereka tidak akan membiarkan aku hidup tenang. Siti dan Reni terlihat khawatir, tetapi mereka tetap tenang. Arman merasa dirinya harus melindungi mereka, apapun yang terjadi. Ia berdiri, menatap keluar jendela, dan melihat mobil itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Dua pria keluar dari mobil tersebut. Salah satu dari mereka adalah Hasan, mantan rekan bisnisnya yang telah menemui Arman sebelumnya. Dengan langkah pasti, Hasan berjalan menuju Arman yang berdiri di depan rumahnya. "Aku tahu kamu tidak akan bisa lari, Arman," kata Hasan dengan suara yang tegas. "Dunia ini membutuhkanmu kembali. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang tak bisa kau hindari. Dunia yang kita tinggalkan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Arman merasakan kegelisahan yang sangat mendalam. Ia memandang Hasan dan pria di sampingnya, lalu kembali menatap Siti dan Reni yang duduk di dalam rumah. Mereka menunggu, namun Arman tahu bahwa tak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka jika ia terjebak kembali dalam permainan dunia lama yang penuh dengan intrik dan kekuasaan. "Tidak, Hasan," jawab Arman dengan suara yang mantap, meskipun ada rasa takut yang mengendap di dalam dirinya. "Aku tidak ingin kembali. Aku tidak akan pernah kembali ke dunia itu. Aku memiliki keluarga yang harus aku lindungi sekarang." Namun, Hasan tidak tampak terkejut. "Kamu tidak mengerti, Arman. Ini lebih besar dari sekadar keluargamu. Kamu punya sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dunia ini butuh kekuatanmu." Hasan memandang Arman dengan tatapan yang penuh keyakinan, tetapi juga ancaman yang tersirat. Arman merasa ketakutan dan cemas, namun ia juga merasa bahwa dunia yang dibawa oleh Hasan bukan lagi dunianya. Dengan langkah penuh keteguhan, ia menjawab, "Kekuatan sejati ada di sini, bersama keluarga saya. Dunia lama itu sudah selesai. Kalau kalian ingin datang ke sini untuk menakut-nakuti kami, kalian salah tempat." Setelah beberapa saat hening, Hasan menghela napas panjang. "Kamu keras kepala, Arman. Tapi jangan salah, aku akan mengingatmu. Dunia tidak akan membiarkanmu melarikan diri begitu saja." Dengan kata-kata terakhir itu, Hasan dan pria di sampingnya kembali masuk ke mobil dan meninggalkan rumah Arman. Arman berdiri di depan rumahnya, tubuhnya terasa lelah dan hatinya penuh kecemasan. Ia tahu, ancaman dari masa lalu belum selesai. Namun, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan dunia lama itu merusak kedamaian yang telah ia temukan bersama Siti dan Reni. Malam itu, ketika suara mesin mobil semakin jauh, Arman duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Siti dan Reni datang menghampirinya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Siti dengan lembut, merasakan kegelisahan yang ada pada diri Arman. "Dunia lama masih mengejar kita," jawab Arman pelan, merasa berat. "Tapi aku tidak akan mundur. Aku harus melindungi kalian." Reni menggenggam tangan Arman dengan penuh keyakinan. "Kami di sini, bersama kamu. Tidak ada yang akan bisa mengganggu kebahagiaan kita jika kita bersatu." Arman menatap keduanya, merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa bersama mereka, ia bisa menghadapi segala ancaman yang datang. Namun, ia juga tahu bahwa ujian ini belum selesai. Dunia lama mungkin akan datang kembali, lebih kuat dan lebih menantang. Pagi itu, angin sejuk menyelimuti desa kecil tempat Arman tinggal bersama Siti dan Reni. Kehidupan mereka yang sederhana, namun penuh cinta, telah menjadi segalanya bagi Arman. Ia merasa hidupnya kini lebih berarti, lebih damai, meskipun ancaman dari masa lalu belum sepenuhnya hilang. Sejak pertemuan terakhir dengan Hasan, Arman merasa hatinya semakin berat. Setiap kali ia melihat Siti dan Reni, rasa takut dan kecemasan terus menghantuinya. Meskipun mereka selalu mendukung dan berada di sisinya,
Arman tahu bahwa dunia lama yang ia tinggalkan mungkin akan datang kapan saja. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang ia yakini dengan pasti, bahwa kebahagiaan yang ia temukan bersama keluarga adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Suatu sore, setelah bekerja keras menangkap ikan dan merawat tambak udang mereka, Arman duduk di teras rumah bersama Siti dan Reni. Firdaus dan Ferdinand, kedua anak mereka yang masih kecil, bermain di halaman rumah dengan riang, tertawa bahagia. Melihat anak-anak itu, Arman merasa hatinya ringan. Ia tahu bahwa kebahagiaan mereka adalah segala-galanya. Tak ada yang lebih penting daripada melindungi mereka. Tiba-tiba, suara mesin kendaraan terdengar lagi. Kali ini, bukan mobil mewah yang datang, melainkan kendaraan yang lebih sederhana. Arman berdiri dan menatap ke arah jalan. Hatinya mulai berdebar lagi. Mobil itu berhenti, dan seseorang yang tak dikenal keluar dari mobil itu. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia berjalan mendekat, menyambut pria tersebut dengan ragu. "Maaf mengganggu, Pak Arman," kata pria itu dengan suara rendah. "Saya datang untuk memberitahukan Anda sesuatu." Arman memandang pria itu dengan penuh pertanyaan. "Ada apa?" tanyanya. Pria itu mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Arman. "Ini surat pengesahan dari pihak berwenang. Tambang yang Anda jual beberapa waktu lalu sudah resmi diambil alih oleh pemerintah, dan semua urusan dengan pihak lama telah diselesaikan." Arman terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa masa lalunya bisa berakhir seperti ini. Pemerintah telah mengambil alih tambang batu bara yang dulu ia kelola, dan dengan itu, segala urusan dan ancaman yang terkait dengannya juga berakhir. Rasanya seperti beban besar yang selama ini mengikat hidupnya akhirnya terlepas. Arman menatap surat itu dengan kebingungannya yang mulai sirna. Ia merasa ada rasa lega yang luar biasa. Dunia lama yang selalu menekan dan menghantui hidupnya kini tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan yang penuh intrik dan ancaman. Segalanya sudah selesai. Melihat Arman yang terdiam, Siti dan Reni datang mendekat. "Apa yang terjadi, Arman?" tanya Siti dengan penuh perhatian. "Dunia lama itu telah berakhir," jawab Arman dengan senyuman lebar yang pertama kali terlihat tulus. "Saya tidak perlu lagi khawatir tentang masa lalu saya. Kami bebas sekarang." Siti dan Reni tersenyum bahagia. Mereka tahu, akhirnya Arman telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mereka semua tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari cinta dan keluarga. Hari itu, Arman merasa seperti orang baru. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu yang penuh dengan kekuasaan dan bisnis. Kini, ia memiliki keluarga yang penuh kasih, 2 anak yang sehat dan ceria, serta kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam, merasakan kedamaian yang sejati.